Ya, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai return type annotation. Apa itu return type annotation ya? Di sini dikatakan kita bisa juga menambahkan return type annotation. Return type annotation muncul setelah parameter list. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Dia bukan di dalam bracketnya ini ya, bukan di dalam bracketnya ini, karena kalau di dalam bracketnya ini merupakan parameter list. Tapi setelah selesai menyatakan nama function, yaitu get favorite number di sini ya, colon number. Lalu kita bisa lihat return 26. Ini artinya di expect returnnya ini berupa number. Nah, tapi di sini dikatakan ya, seperti ya kebanyakan variable type annotation, kita biasanya tidak memerlukan return type annotation ini. Kenapa? Karena TypeScript akan bisa mengambil kesimpulan sendiri ya mengenai return type dari sebuah function ya berdasarkan return statementnya ini. Nah, di sini dikatakan juga type annotation di dalam contoh seperti yang di atas ini ya tidak akan mengubah apapun juga. Beberapa kode akan secara eksplisit menspesifikasikan return type seperti di atas ini contohnya hanya untuk tujuan dokumentasi atau untuk menghindari kecelakaan ya, perubahan yang merupakan kecelakaan. Jadi maksudnya kita misalkan returnnya 26 tapi dikasihnya double quote ya, berarti tanpa sengaja ya kecelakaan kita jadiin ini returnnya berupa string ya. Jadi untuk menghindari uh, kecelakaan seperti itu, atau hanya untuk personal preference ya. Oke, lalu di sini kita akan bahas mengenai function yang mana return promise ya. Jadi function with return promises. Apa artinya di sini ya? Artinya di sini jika kita ingin mengannotate return type dari sebuah function yang mana return promise, kita seharusnya menggunakan promise type juga ya. Jadi seperti di sini kita bisa lihat async function get favorite number. Nah, kita ingin annotate return type-nya ya. Di sini sebaiknya jangan colon langsung number, tapi colon promise ya. Promise dalamnya baru number ya. Di dalam ini ya angel bracket. Nah, baru return 26. Oke, kita lanjutkan lagi dengan anonymous function. Apa itu anonymous function ya? Anonymous function adalah ya sedikit berbeda ya dari function declaration. Ketika sebuah function muncul di sebuah tempat ya, di mana TypeScript bisa menentukan bagaimana dia akan dipanggil, maka parameter-parameter dari fungsi ini secara otomatis diberikan tipe ya. Misalkan seperti ini ya, const name sama dengan Alice, Bob, if ya, dalam sebuah array, yang mana array ini isinya string semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat komennya dikatakan bahwa contextual typing untuk function ya, parameters diambil kesimpulannya ya untuk memiliki tipe string. Berarti udah disimpulkan nih parameternya bahwa tipenya tipe string ya. Jadi di sini kita bisa lihat kodenya names.forEach function s ya. console.log s to uppercase. Ya, berarti apapun yang masuk ke dalam s ini ya, Alice otomatis dijadiin huruf besar semua. Bob dijadiin huruf besar semua. If jadiin huruf besar semua. Dan ini tidak ada komplain dari TypeScript karena TypeScript sudah mengambil kesimpulan otomatis ya bahwa yang masuk untuk names array ini pasti berupa string semuanya. Nah, begitupun yang bawah ya, contextual typing juga di-apply ya, diterapkan nanti ya pada row function. Ya, di sini kita bisa lihat name.forEach s, lalu di sini row ya, row, lalu console.log s.uppercase ya. Jadi di sini kita bisa lihat dia juga menerapkannya pada row function. Nah, di sini dikatakan meskipun parameter s tidak memiliki type annotation ya,
parameter S ini tidak memiliki type annotation. Kita bisa lihat ya. TypeScript digunakan ya. TypeScript menggunakan types dari for each function. Nah, TypeScript ini menggunakan types dari for each function ini ya. Bersamaan dengan tipe array yang diambil kesimpulannya ya. Bersamaan dengan tipe array ini, tipe array names ini ya, yang diambil kesimpulannya ya, untuk menentukan tipe S itu sebenarnya apa ya. Apa yang dimiliki oleh tipe S ini? Ini diambil kesimpulannya dari ini, dari names ini ya, names array ini ya. Nah, lalu di sini dikatakan juga proses ini disebut contextual typing ya, karena konteks dari function yang terjadi di dalamnya ya, yaitu di dalam for each dalam hal ini ya, akan memberitahukan tipe apa yang seharusnya dimiliki ya. Jadi sama seperti aturan pengambilan kesimpulan di sini, kita tidak perlu secara eksplisit ya, mempelajari bagaimana hal ini terjadi, tapi mengerti bahwa dia terjadi bisa menolong kita memberitahukan ketika type annotation tidak diperlukan ya. Jadi dengan kita mengerti ya bagaimana ya hal ini bisa terjadi gitu ya, contextual typing ini bisa terjadi, maka sebenarnya kita tidak perlu memberikan type annotation lagi, dan itu sudah safe. Oke, kenapa safe? Karena kalau misalkan kita ganti Alice, Bob, if ini kita ganti dengan number misalkan 6 gitu, otomatis dia akan menghasilkan error ya, akan menghasilkan warning TypeScript-nya. Jadi dia sudah otomatis mengambil kesimpulan bahwa names array ini isinya pasti string semuanya ya, dan kita nggak bisa campurkan dengan yang lainnya lagi. Oke, ya, kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai TypeScript ya. TypeScript extends JavaScript primitive types ya. Apa artinya? Artinya di sini itu TypeScript mengextend menambahkan ya JavaScript primitive types. Nah, di sini dikatakan udah ada di sini small set ya. Small set itu sekumpulan kecil dari tipe primitif ya yang tersedia dalam JavaScript, yaitu boolean ya, objek boolean, big int, objek null, objek number, objek string, simbol, dan undefined, yang mana bisa kita gunakan dalam sebuah interface ya. Jadi primitive types ini bisa kita gunakan dalam interface-nya TypeScript ya. Tapi TypeScript juga akan menambahkan list ini dengan beberapa tipe lagi ya, seperti misalkan any ya, artinya mengizinkan segalanya. Unknown artinya meyakinkan seseorang menggunakan tipe ini ya, mendeklarasikan apa tipenya. Nah, never apa itu ya? Never adalah tidak mungkin ya bahwa tipe ini bisa terjadi, itu artinya never. Lalu void, apa itu void? Void adalah sebuah fungsi yang mana returnnya undefined atau tidak memiliki nilai return. Jadi hati-hati ya, void di sini beda dengan void seperti di C. Kalau void di C pasti artinya hanya satu, yaitu tidak ada nilai return. Tapi kalau di TypeScript bisa juga mengartikan ada returnnya undefined. Nah, di sini dikatakan kita akan melihat bahwa ada dua sintak untuk tipe-tipe ini ya, untuk building types ya, untuk tipe-tipe ya yang bisa kita gunakan maksudnya, yaitu interface dan types ya. Nah, di sini dikatakan kita seharusnya lebih menyukai interface, artinya ya kita ini dianjurkan untuk sebisa mungkin pakai interface ya. Karena apa? Karena penggunaan type ini ketika kita butuh feature tertentu ya, specific feature jadinya. Kenapa? Karena ya nanti kita akan bahas ya perbedaan antara menggunakan interface dan type di video-video selanjutnya. Oke, any. Apa itu any ya? Di sini kita bisa lihat dikatakan TypeScript juga punya
tipe yang spesial, yaitu any, yang mana kita bisa gunakan ketika kita tidak ingin tipe khusus ya, atau tipe tertentu untuk menyebabkan ya type checking error. Ya, jadi kita tidak mau gunakan string atau number ya, karena mungkin bisa menyebabkan bisa menyebabkan error ya ketika dicek oleh TypeScript. Dan kita sebenarnya mengizinkan gitu untuk memasukkan apapun juga ya, apakah string ataukah number ataukah boolean ya. Nah, di sini kita bisa pakai any jadi ya. Nah, di sini dikatakan ya, ketika sebuah nilai dari tipe itu any, kita bisa akses properti apapun juga ya darinya ya, yang mana akan menjadi tipe any, memanggilnya seperti sebuah function atau assign ke atau dari ya sebuah nilai dari tipe apapun juga, atau apapun juga ya, apapun juga yang lainnya yang mana secara sintak legal. Nah, jadi contohnya yaitu let obj ya, tipenya ini, lalu kita assign sebuah objek yaitu x0. Nah, di sini kita bisa lihat komennya ya, tidak ada dari contoh yang di bawah ini ya, yang berikut ini ya, akan menghasilkan compile error ya, tidak ada ya. Karena apa? Karena menggunakan any akan mematikan semua tipe checking ya. Jadi dengan kata lain ya, seperti nggak ada TypeScript ya, seperti JavaScript biasa ya. Dan ini diasumsikan kita tahu environment lebih baik dibandingkan TypeScript jadinya. Jadi kita gunakan any jika kita yakin bahwa kita mengerti lebih daripada TypeScript. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh-contoh penggunaan obj. Jadi ya, obj.foo, obj atau obj.bar sama dengan 100, obj sama dengan hello ya, bisa lihat ya, tadi ya udah di assign ya, jadi sign.bar 100, lalu obj sama dengan hello ya, jadi berupa string ya. Lalu const n ya, kita define number sama dengan obj. Nah, obj dimasukkan sebagai number ya, itu nggak masalah, tidak akan ada error. Padahal sebelumnya udah kita define obj sebagai string ya. Karena apa? Karena obj-nya type-nya any. Nah, di sini dikatakan any type berguna ketika kita tidak ingin menulis tipe yang panjang ya, hanya untuk meyakinkan TypeScript bahwa baris kode tertentu ya itu sebenarnya oke. No implicit any. Nah, apa itu no implicit any ya? Di sini dikatakan ketika kita tidak menspesifikasikan sebuah tipe dan TypeScript nggak bisa mengambil kesimpulannya dari konteksnya, maka compiler umumnya akan default ke any. Nah, di sini dikatakan kita biasanya ingin menghindari hal ini ya, karena any bukanlah type check ya, tentu karena menggunakan any sama aja dengan menggunakan JavaScript biasa ya. Jadi gunakan compiler flag jadinya no implicit any ya, untuk menandai bahwa setiap ada implicit any, berarti setiap ada implicit any ya, setiap kali TypeScript menganggapnya sebagai any, maksudnya itu menjadikannya sebagai error ya. Jadi setiap TypeScript menganggap hal tersebut any, maka otomatis akan menghasilkan error ya kalau kita mengaktifkan no implicit any. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.